Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, kumpulkanlah apa-apa yang ada di bumi ini dengan cara-cara yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu mengikuti cara-cara setan, karena sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Para pendengar dan pemirsa rahimahumullah, sebagai tema dari kultum kita pada hari ini adalah aplikasi halalan thayyibah dalam kehidupan. Melalui firman Allah yang kita bacakan di atas tadi, Allah telah ingatkan kepada seluruh manusia. Wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kumpulkanlah olehmu wahai manusia untuk kebahagiaanmu, untuk kenyamananmu, untuk kebahagiaanmu di atas dunia ini. Boleh kumpulkanlah semua, apakah itu yang ada di bumi atau yang ada di dalam perbumi, untuk menuju kenyamanan dan kebahagiaanmu di dunia. Silahkan kumpulkan kata Allah, tapi syaratnya halal lagi baik. Konsep yang dua ini jangan sampai engkau tinggalkan kata Allah. Itu pada dasar. Karena kalau kamu tinggalkan konsep yang dua ini, maka kamu akan masuk kepada cara-cara setan dalam mencari kenyamanan dan kebahagiaan. Karena cara-cara setan sudah jelas tidak baik dan tidak bagus di dalam kehidupan orang beriman. Untuk pemirsa sekalian, untuk tataran kehidupan yang halal untuk zaman ini, tiada di antara kita umat Islam tidak yang tahu lagi bahwa ini halal, bahwa ini haram. Tiada di antara kita yang mungkin sama-sama tidak tahu dengan konsep itu. Karena memang sudah banyak buku, tempat kita mencari informasi mengenai halal dan haram. Namun, perihal tentang thayyibahnya yang kedua, syarat yang kedua yang diberikan Allah sering terabaikan di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan sehari-hari. Mungkin ini juga lah yang membawa hidup kita sehari-hari tiada dalam keberkahan. Rumah besar, harta banyak, tapi merasa tidak nyaman, merasa tidak damai di dalam hidup ini. Mungkin inilah yang membawa ketidakberkahan di dalam hidup kita, karena kita tidak memperhatikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Apalagi sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Hal-hal yang baik itu perlu kita wujudkan, karena itu akan membawa kedamaian dan ketosaan hidup di dalam tengah-tengah masyarakat. Baik yang dituju dalam ayat ini samalah dengan hal yang telah diterapkan oleh orang Minang, lama di awak ketujuh di orang. Jangan kita hanya justru memakai lama di awak tapi tidak ketujuh di orang. Maka pakailah segala sesuatu, terapkanlah segala sesuatu yang kita senang, yang kita nyaman, yang kita baik dengannya, tapi orang lain juga ikut senang merasakan hasil dari kenyamanan dan kedamaian kita itu. Contoh, di dalam kita hidup bermasyarakat, ya
di depan rumah, di jalan raya yang ada dekat rumah, di gang-gang komplek kita tanam tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, ditaruh pot bunga, padahal itu jalan milik umum. Di depan rumah kita taruh pot-pot bunga, akhirnya apa, jalan jadi sempit, orang lain tidak senang tapi kita senang, nyaman, ada bunga-bungaan di depan rumah kita, padahal itu fasilitas umum, kita pakai untuk kenyamanan pribadi, orang lain tidak senang, kita nyaman untuk itu. Ini tidaklah thayyibah di dalam ajaran Islam. Yang seperti ini sering terabaikan oleh kita, maka terjadi perselisihan antar masyarakat di komplek tersebut. Kedua, kita lihat contoh ya, ketika terjadi ada pesta, kita diundang untuk pesta balik, pesta walimah, kita datang lalu dipersilahkan makan, diambil sebanyak-banyaknya, penuh piring dan nasi, tambah ayamnya, tambah ikannya, semua menu yang ada masuk ke dalam piring, akhirnya piringnya penuh, dibawa makan. Begitu dimakan separuh lalu ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Nanti kalau dihabiskan orang bilang awak cangok, awak dibilang kita orang yang rakus sama orang, maka kita tinggalkan separuh. Padahal kita ambil banyak-banyak, lalu kita tinggalkan sebahagian. Dalam Islam, al-mubaziru ikhwanu syaitan. Mubazir itu kerjanya setan, perbuatan setan. Kita tahu itu tapi kita lakukan. Kenapa? Labia solo orang lakukan yang demikian. Tak boleh basi kami, tak boleh habis di makanan. Pada ini konsep yang salah. Yang kedua, yang ketiga, kita lihat Islam punya konsep yadul ulya khairum yadus sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tak boleh hidup minta-minta. Tapi nampaknya umat Islam banyak yang hidup minta-minta di jalanan, bahkan dari masjid sekalipun. Untuk pembangunan masjid diutus seseorang oleh pengurus, minta-minta di tepi jalan untuk pembangunan masjid, pembangunan musala. Tidak bagus dalam Islam. Dia halal tapi tidak baik. Minta-minta bagi konsep Islam, dia halal tapi tidak baik, dan itu yang tidak akan membawa berkah di dalam kehidupan kita, tapi tetap juga kita lakukan. Inilah diantara contoh dari sekian banyak contoh yang thayyibah yang banyak kita langgar di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu jualah yang membawa ketidakberkahan hidup kita, dari sebagian harta yang kita miliki, dari ke rumah besar yang kita miliki, dari harta yang banyak kita miliki, tidak membawa kenyamanan dan kedamaian rumah tangga kita. Ini mungkin saja disebabkan karena kita tidak menerapkan prinsip thayyibah di dalam kehidupan di keluarga dan tempat dimanapun kita berada. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah, yang menjadi hamba yang menetapkan prinsip halal thayyibah di dalam kehidupan kita sehari-hari agar mendapat keberkahan hidup. Demikian, semoga ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.